Lalu yang selanjutnya, karena di sini investasi merupakan bagian dari aset, di mana aset itu nilainya biasanya tidak akan selalu tetap. Dan investasi pada instrumen ekuitas juga akan mengalami penurunan nilai. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam PSAK 55, di mana di situ ada pengujian apakah terdapat indikasi tambahan rugi atau penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Itu diatur dalam PSAK 55. Lalu di dalam PSAK 48 juga diatur tentang penurunan nilai aset tersebut, di mana seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilainya berdasarkan PSAK 48 sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya. Nah, yang dimaksud dengan jumlah terpulihkan itu perbandingan antara mana yang lebih besar antara nilai pakai dan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya untuk menjual. Nah, nanti di sini kenapa kita harus mengukur penurunan nilai? Karena investasi merupakan salah satu bagian dari aset. Lalu di dalam PSAK 15 juga diatur tentang selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset bersihnya. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasinya. Namun di sini amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan karena di sini goodwill muncul ketika goodwill yang ini itu muncul dikarenakan adanya akuisisi. Lalu yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya investasi dimasukkan sebagai penghasilan. Jadi kalau ada selisih antara nilai wajib dan nilai nominalnya itu nanti akan dilaporkan di daftar laba rugi. Nah, setelah itu di sini ada dampak perubahan nilai terhadap alokasi dan amortisasinya. Nah, pada saat investor akan mengakuisisi investasi, nanti kan kita mengacunya ke dalam nilai wajar. Berarti di sini ada perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat yang di dalam laporan posisi keuangan dengan nilai yang berlaku di pasar. Nah, jika nilai wajarnya lebih besar dibandingkan nilai tercatatnya, kan ada perubahan nih. Sehingga nanti akan pada saat alokasi ke asetnya nanti itu akan menghasilkan dampak positif bagi asetnya. Begitupun juga sebaliknya kalau sepertinya si perubahan nilai dari nilai nominal ke nilai wajarnya itu menurun di bagian aset, maka pada saat alokasinya itu akan negatif. Lalu bagian liabilities, ketika ada perubahan nilai dari nilai nominal ke nilai wajarnya, di mana nilai wajarnya itu lebih besar dibandingkan nilai tercatatnya, maka alokasi ke liabilitiesnya menjadi negatif. Begitupun yang sebaliknya, kalau nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan nilai tercatat si liabilitasnya, maka pada saat alokasi itu si liabilitasnya menjadi positif. Nah, ketika di sini ada alokasinya sudah untuk aset dan kewajiban memiliki nilai masing-masing, nanti pada aset amortisasinya itu menjadi berlawanan. Kalau alokasinya itu positif, maka amortisasinya nantinya itu akan menjadi negatif. Begitupun dan sebaliknya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ke contoh kasusnya. Pada tanggal 10 Januari 2020, PTA memiliki investasi dengan kepemilikan 40% atas saham investi. Biaya investasi ini PTB. Biaya perolehan investasi sebesar 430 juta dengan saldo saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 800 juta dan 200 juta. Berarti di sini nilai ekuitas si PTB memiliki nilai 1 miliar karena si ekuitasnya terdiri dari saham biasa 800 juta dan saldo labanya 200 juta dijumlahkan menjadi 1 miliar. PTB membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 440 juta dan laba bersihnya itu adalah 100 juta. Nilai tercatat sama dengan nilai wajarnya. Persediaan diperkirakan akan terjual tahun 2015, masa manfaat mesin selama 4 tahun dan jatuh tempo utang selama 4 tahun. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu diferensialnya atau selisih dari harga akuisisi dibandingkan dengan si nilai aset bersihnya. Berapa sih PTA mengakuisisi, dengan harga berapa PTA mengakuisisi kepemilikan si 40% PTB. Seperti di sini ada keterangan harganya 430 juta, maka yang 430 juta itu merupakan harga akuisisi atau biaya perolehannya. Lalu kita bandingkan nih dengan harga yang kita perolehnya atau aset bersihnya.
Karena di sini aset untuk mencari aset bersih itu dengan mengurangkan nilai jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, maka di sini karena jumlah aset dan kewajiban tidak diketahui, yang ada diketahui hanya ekuitas saja, maka di sini kita tinggal mencantumkan jumlah ekuitasnya 1 miliar, maaf ya. Ini harusnya 1 miliar. Sebentar. Ya, di sini 1 miliar ya, setelah diubah sehingga nilai tercatatnya 400 juta, maka ada selisih 30 juta. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencari selisih nilai tercatat dan nilai wajarnya. Nah, di sini ada keterangan soalnya itu ada nilai tercatat si persediaan si aset dan kewajibannya sejumlah ini. Nah, nilai tercatat ini nanti akan tercantum di laporan posisi keuangan. Kalau nilai wajar akan tercantum di pasaran. Kalau untuk di soal itu dua keterangan ini itu akan ada keterangan tambahannya. Nah, lalu setelah itu kita akan mencari selisih dari masing-masing akun. Untuk persediaan, selisihnya ada 5 juta, 1 juta, mesin 40 juta, dan hutang banknya 30 juta. Nah, kita lihat yang mengacu ke dalam dampak yang tadi ya, perubahan ke aturan yang tadi. Slide yang sebelumnya itu mengenai dampak di mana ketika ada perubahan yang nilai wajarnya lebih besar dibandingkan nilai asetnya. Kalau yang dibandingkan nilai tercatatnya, kalau untuk aset nantinya akan positif, dan kalau sepertinya untuk kewajiban nantinya akan menjadi negatif. Nah, ini pengaplikasiannya. Jadi ketika ada perubahan nilainya itu nih dari si nilai tercatatnya itu 50 juta menjadi 55 juta, berarti kan di sini nilai wajar lebih besar dibandingkan nilai tercatat. Maka di sini si selisihnya itu kan positif ya. Di tanah juga positif, perlu mesin mengalami penurunan dan hutang bank mengalami peningkatan. Maka di sini pada saat alokasinya yang tadi, nah, alokasinya ini mengalokasikan kelebihan. Karena kelebihan ini 30 juta, maka di sini yang 30 juta kita alokasikan ke akun-akun yang mengalami perubahan nilai tadi. Apa aja? Ada 4: persediaan, tanah, mesin, dan hutang bank. Maka yang 30 juta nanti kita alokasikan nih ke yang 4 akun ini. Sebelum ke sana, kita harus berapa sih proporsi selisih dari masing-masing akun? Karena selisih yang ditimbulkannya itu untuk persediaan 5 juta, tanah 100 juta, dan seterusnya. Nah, ini kan total alokasinya nih berdasarkan ketentuan yang tadi. Jika perubahannya itu untuk aset, jika nilai wajar lebih besar dibandingkan nilai tercatat, maka untuk alokasinya menjadi positif. Kalau menurun itu akan menjadi negatif. Maka di sini mesin akan alokasinya menjadi menurun. Sedangkan untuk kewajiban, ketika nilai wajar lebih besar dibandingkan nilai tercatat, itu akan alokasinya itu akan menjadi negatif. Begitupun yang sebaliknya. Setelah itu barulah ini kan ketentuan yang pertama ya, yang ketentuan tadi dikalikan dengan persentase masing-masing, persentase yang 40% sesuai dengan kepemilikan si PTA atas PTB-nya. Barulah diperoleh proporsi selisih dari setiap akunnya. Untuk persediaan 2 juta, dari 5 juta dikali 40%, tanahnya itu 100 juta dikali 40%, dan seterusnya. Nah, di sini karena jumlah alokasi harus sama dengan diferensial atau selisih. Karena di sini diferensial yang 30 juta, otomatis di sini jumlah alokasinya pun harus 30 juta. Maka jika jumlah akun-akun yang mengalami perubahan nilai itu belum sama dengan diferensial, maka kita alokasikannya ke goodwill. Kita jumlahkan dulu nih di sininya, dari jumlah persediaan sampai ke hutang bank jumlahnya berapa. Karena masih ada belum mencapai 30 juta, maka kita alokasikan ke goodwill, sisanya yaitu 16 juta. Setelah itu setelah diperoleh jumlah alokasi sama dengan diferensial, barulah kita mencari amortisasi per tahunnya berapa. Karena di sini ada keterangan bahwa persediaan akan dijual tahun 2020. Di sini maka amortisasinya sudah sebutkan semua terjual, karena kan tadi di tahun 2020. Lalu tanahnya 0, lalu mesinnya itu ada masa manfaat 4 tahun, maka yang
proporsi yang tadi 40 juta, maaf masih 16 juta dibagi 4 tahun, dapatlah amortisasi per tahunnya 4 juta. Dan hutang banknya ada masih 4 tahun lagi jatuh temponya, tinggal dibagi 4 tahun, dapatlah amortisasinya 3 juta. Nah, ini untuk amortisasi per tahun. Kenapa ada amortisasi? Karena nilai-nilai ini merupakan nilai yang tidak berwujud, dimana kalau sepertinya nilai aset tidak berwujud itu tuh mengalami penurunan nilai disebut dengan amortisasi. Lalu setelah kita mengalokasikan kelebihan ke dalam akun-akun yang mengalami perubahan nilai tadi, selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal. Tanggal 10 Januari pada saat akuisisi diperolehlah adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi, di kreditnya ada pengurangan kas seharga jumlah akuisisinya yaitu 430 juta. Lalu tanggal 1 April ada pembagian dividen sebesar 40 juta. Karena di sini kepemilikannya hanya 40%, maka si kita menerima dividennya baru hanya 40% dari jumlah yang dibagikan, yaitu nilainya 16 juta. Karena di sini soalnya ya dikoreksi ya tadi karena tanggal 1 April dividen langsung dibagikan, maka di sini tinggal perolehlah ada pengakuan dividen sebesar 40%. Lalu di tanggal 31 Desember ada jurnal penyesuaian, di mana di sini ada pengakuan laba atas PTB, di mana laba tersebut dihasilkan senilai 1 miliar. Kita lihat di soalnya betul 1 miliar. Nah ya, berarti labanya itu 1 juta dikalikan dengan persentasenya 40%, dapatlah ya, penambahan investasinya 40 juta berasal dari bagian laba atas entitas asosiasi 40 juta. Lalu tadi kan berdasarkan perhitungan yang sebelumnya itu ada keterangan yang ini amortisasi. Nah, ada kan amortisasi yang terjadi pada beberapa akun. Ada akun persediaan, mesin, dan hutang magang. Nah, amortisasi yang 3 akun ini nantinya akan disesuaikan di akhir tahun di akhir tahun. Sehingga nanti di tanggal 31 Desember ada penyesuaian atas amortisasi yang tadi, persediaan mesin dan hutang bank. Karena persediaan di sini amortisasinya positif, maka di sini ya, karena di sini persediaan amortisasinya negatif, maka pada saat penyesuaian jurnalnya menjadi di debitnya akan mengurangi bagian laba, dan di kreditnya akan mengurangi bagian si investasi pada entitas asosiasi karena negatif. Tapi kalau mesin tadi kan amortisasinya positif, hutang bank juga positif, maka di debitnya investasi, di kreditnya bagian laba. Jadi untuk di debitnya investasi atau bagian laba tergantung dari si amortisasinya menghasilkan tanda negatif atau tanda si positif.